Guru. Seperti biasa, setelah pulang sekolah, hari ini si kembar mampir ke hutan, tempat di mana Kana dan Rain tinggal. Untuk sementara mereka masih belum tahu saja bahwa ada seseorang yang sudah menunggu mereka di rumah. Ya, mau bagaimana lagi, namanya juga anak kecil, tetap saja anak kecil sekalipun pemikirannya dewasa. Si kembar bermain dengan Rain yang berada di box bayi. Keduanya tersenyum melihat Rain yang terus saja melihat ke arah keduanya dengan tersenyum khas bayi, dengan tangan yang bergoyang lucu, menggemaskan. Alex, Lexa, boleh tante bicara dengan kalian berdua secara pribadi? Suara lembut Kana menginterupsi keduanya. Kalian keluarlah, perintah Alex dingin pada para bodyguard yang berada di dalam ruangan itu. Berjaga di luar jika ada yang mencurigakan, meski hal sekecil apapun segera lapor, sambung Lexa lagi sebelum para bodyguard itu keluar dari ruangan itu. Setelah mereka keluar, Alex, Lexa pun mendekat ke arah Kana. Mereka juga sedikit penasaran dengan apa yang dikatakan Kana. Secara pribadi, mereka berdua duduk di sofa tepat berada di depan Kana. Hanya celah satu meja di depannya yang menghalangi. Apa yang ingin tante bicarakan? Tanya Lexa mulai bicara. Si kembar duduk berdampingan dan juga penasaran. Tante hanya ingin berterima kasih pada kalian berdua. Kalian sudah menyelamatkan tante sebanyak 2 kali. Padahal tante tidak mengenal kalian sama sekali. Karena diam kemudian melanjutkan kata-katanya lagi. Sekali lagi terima kasih ya. Tante banyak hutang budi pada kalian. Kalau bukan karena kalian mungkin tante sudah meninggalkan dunia ini bersama anak tante. Keduanya mendengarkan dengan serius perkataan Kana karena mereka pikir akan mengatakan sesuatu yang lain. Ternyata tante Kana mengucapkan rasa terima kasihnya. Bukankah kita sesama manusia harus saling tolong menolong, Tan? Kita tulus kok menolong tante, bukan karena sesuatu hal, ucap Lexa sambil tersenyum manis yang tersungging di bibir mungilnya, terus menoleh ke arah kakaknya yang hanya menganggukkan kepala setuju tanpa berbicara. Apalagi kita lihat tante sangat baik dan penyayang. Kata Momi, cukup melihat di dalam mata orang itu maka kita akan tahu apakah orang itu baik atau ingin berniat jahat pada kita. Juga kita bisa memutuskan menolak atau membantu orang itu, ucap Lexa lagi tanpa menghilangkan senyumnya. Apa yang dikatakan adikku benar. Alex angkat bicara. Setelah sedari tadi dia hanya diam saja. Itu pun tidak panjang, benar dingin dan datar. Karena tersenyum lembut ke arah si kembar, dia merasa beruntung. Mereka memang anak-anak yang baik, beruntung jika mempunyai teman seperti mereka. Batin Kana sambil melihat keduanya yang sama, melihatnya terlihat lucu dan menggemaskan. Semoga di masa depan kalian bisa menjadi teman Rain, batin Kana lagi. Kemudian si kembar beranjak dari sofa dan kembali ke arah box bayi. Mereka bermain dengan Rain meski bayi itu belum mengerti apapun. Bos, ada apa? Guru kita sudah datang. Alexo menghentikan pekerjaannya dan mengerjit bingung. Aku menyuruhmu mencari guru untuk si kembar, kenapa menjadi guru kita? Tentu dengan nada dinginnya. Guru sendiri yang menawarkannya, bos. Dia sangat antusias ketika saya mengatakan mencari guru untuk si kembar. Dan dia berkata aku sendiri yang akan mengajarinya. Dasar anak nakal, itu sudah mempunyai anak kembar dan baru bilang sekarang. Sepertinya aku harus menghukumnya dengan pukulan di tanganku. Saya tidak bisa menolak karena beliau kekeh pada apa yang dikatakan, ucap Arya panjang kali lebar. Kenapa tidak mencari guru yang lain? Yang lain masih belum dapat dipercaya, bos. Satu-satunya ya, hanya guru kita itu. Ya meski sedikit aneh, ucap Arya lagi sambil menggaruk kepala belakangnya meski tidak gatal. Sudah terjadi, singkatnya. Di mana mereka berdua? Bukannya ini sudah waktunya mereka pulang sekolah? Si kembar berada di hutan itu, bos. Aku mengerti, carikan tempat tinggal untuk ibu dan anak itu yang aman selain hutan itu. Tita Alexo. Baik, bos. Kemudian Arya melenggang pergi dari ruangan bosnya itu. Memanggil bos adalah perintah Alexo untuk di perusahaan dan yang orang tahu kalau berada di tempat lain dia akan memanggil nama masing-masing. Dasar murid durhaka kau.
Tunjuknya dengan tongkat di tangan kanannya ke arah Alexo yang diam saja datar. Guru Sino, tenanglah, itu bukan hal yang disengaja. Santai dengan nada dinginnya, siapa yang akan percaya coba? Sino WL adalah guru ahli bela diri segalanya dan juga di cabang olahraga di masanya. Itu tidak ada yang lebih hebat dari dia. Memiliki rahasia yang tidak pernah dibeberkan serta hanya memiliki 2 murid yaitu Alexo dan Arya. Kau? Geramnya menatap tajam ke arah Alexo dan juga Arya yang berada di samping. Di mana mereka? Aku sudah lelah berbicara dengan kalian yang tidak ada hormat-hormatnya sama sekali. Ucapnya lagi setengah kesal pada kedua muridnya ini. Guru tenang saja, pasti sebentar lagi datang. Ucap Arya menenangkan. Diam bocah bodoh, aku bicara dengannya bukan denganmu. Sungutnya. Guru tidak pernah berubah selalu memanggilku bodoh. Bocah bodoh. Kalau bukan guruku, pasti. Batin Arya buyar setelah mendengar suara dari gurunya itu. Jangan menggerutu guru dalam hati bocah bodoh, ucap guru itu yang mulai duduk di sofa karena lelah. Lihatlah, bahkan guru seperti cenayang yang akan tahu segala isi hati manusia, batin Arya lagi. Memang, lirik guru itu tajam, karena Arya yang hanya cengengesan tidak jelas. Suara langkah kaki terdengar dari luar masuk ke dalam rumah. Ternyata Alex dan Lexa yang datang, mereka berdua menghampiri ketiganya yang berada di ruang tamu. Kalian kemarilah, Dedi akan memperkenalkan seseorang pada kalian, ucap Alexo pada sekembar. Mereka berdua duduk sambil melihat ke arah orang tua yang duduk di sofa dengan tongkat di tangannya. Si kembar penasaran siapa orang tua yang berada di hadapan mereka. Dia akan menjadi guru kalian. Semua diam tidak terkecuali 2 bocah itu yang melihat guru Sino dari atas sampai bawah seakan meneliti orang tua itu. Sudah tua, batin si kembar. Jangan melihat penampilannya, kalian akan tahu jika sudah mulai belajar dengannya. Tambah Arya lagi yang melihat ekspresi si kembar. Kenapa? Kalian takut pada si tua itu? Tanya Alexo pada si kembar. Tidak, Dad, hanya saja. Ya, seperti yang kalian pikirkan. Dasar tidak tahu diri, kalian ini menghancurkan imageku di depan si kembar ini, seloroh guru Sino. Kalian benar-benar ya. Perkenalkan guru, saya si cantik Lexa dan ini kakak kembar saya Alex. Selamat datang dan terima kasih sudah sudi menjadi guru kami. Senyum Lexa tersungging membuat kedua orang itu tergelak sekaligus kagum. Calon pembuat onar, batin Arya. Lihatlah, mulut baruku ini sangat menggemaskan. Gumamnya pelan yang masih bisa didengar oleh orang yang berada di ruang tamu. Guru belum tahu saja sifat anakku yang satu ini. Alexo geleng kepala, membiarkan saja biar gurunya tahu sendiri.